Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bambang Iman Santoso. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya obrolan ringan kita. Kalau dulu bahasanya obrolan warung kopi pinggir jalan katanya. Kita bahas yang situasi kondisi terkini terkait dengan pandemi COVID-19 tentunya ya, melanjutkan percakapan kemarin atau coronavirus disease 2019 ya, disebut COVID-19. Oke, teman-teman mudah-mudahan masih semangat ya, kan memang kita harus siap terus tuh, karena harus kita pikirkan juga bahwa after pandemi atau banyak menyebutnya new normal, atau kemarin kita bilang sebagai adaptasi kebiasaan baru ini, katakan pandemi sudah selesai, emang siapa yang bisa garansi gitu ya, siapa yang memberikan garansi bahwa tahun depan tidak ada lagi bencana yang lebih besar dari ini gitu kan, walaupun kita tidak mengharapkan sih gitu ya, tapi artinya kita selalu harus siap sedia terus, kita harus tangguh, kita harus kalau kemarin bahasanya menggunakan mentalnya para server ya, para ekspat itu datang ke Indonesia, ke pulau daerah Jawa Timur, Bali, mencari ombak dengan ketinggian 4-5 meter, sementara dia menikmati berselancar. Tapi buat kita yang nggak bisa berenang itu berbahaya, karena bisa tergulung ombak, bahkan bisa membahayakan keselamatan diri kita. Oke, baik, kita teruskan. Saya ingat ya, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, mungkin ini bisa dimanfaatkan ya. Pesan-pesan dari Profesor Suhono Harso Supangkat kemarin terkait pandemi ini, seharusnya kita harus bersyukur walaupun tidak ada satupun seorang di dunia ini yang mengharapkan kehadirannya. Kenapa harus bersyukur? Karena hari ini faktanya kita banyak hal-hal baru yang meningkatkan kualitas hidup kita gitu ya. Banyak bapak, ibu-ibu, teman-teman, banyak yang bahkan memanfaatkan ya untuk jadi momen penting memperbaiki, misalnya paling tidak gaya hidup kita sehari-hari lebih sehat ya, selalu menggunakan masker kalau keluar, selalu mencuci tangan gitu ya, dan seterusnya. Nah, satu sisi yang lain, kali ini kita bahas dari perspektif lain mengenai dengan teknologi. Ternyata penggunaan teknologi itu sekarang lebih intens ya. Jadi transformasi digital itu bukanlah kalau di perusahaan tuh bukan si IO yang berhasil mempengaruhi kita atau Chief Information Officer, bukan juga CTO, Chief Technology Officer, dan bukan CEO, bukan di rootnya Chief Executive Officer, ataupun CMO, Chief Marketing Officer, bahkan CFO ya, Chief Finance Officer, ataupun COO, Chief Operating Officer. Yang berhasil melakukan transformasi digital ini ternyata pemenangnya adalah si COVID-19 lah, yang berhasil mempush kita semua menjadi lebih intens dalam penggunaan teknologi informasi. Nah, tapi pertanyaannya, apakah dalam penggunaan gadget selama stay at home, di rumah saja, mau gadget ataupun electronic devices yang lain seperti komputer, tablet ya, ada MacBook, ada notebook, netbook ya, TV yang ada layar LED-nya. Ini harus kita perhatikan, karena ternyata penggunaan yang berlebihan itu juga berdampak buruk buat kesehatan kita. Pertama, bahkan bisa menimbulkan kebutaan permanen. Kita bersyukur kepada pandemi ini, memang satu sisi kita lebih mudah sekarang mengajak teman-teman, bapak-bapak, ibu, ngajak saudara, ngajak mitra bisnis, customers, vendor, dan seterusnya ya. Lebih mudah mengajak mereka menggunakan teknologi informasi ini, lebih mudah ngajak meeting ya, kita seminar, bikin meeting koordinasi segala macam via terutama aplikasi webinar ya. Banyak ya, ada Zoom, ada Cisco Webex, ada Microsoft Teams, Google Meet,
masih banyak lagi ya dulu. Padahal sudah ada sebenarnya ya, kayak FaceTime, terus kayak ada Skype gitu. Tapi dengan adanya COVID ini semakin intens. Jadi semakin sering kita menggunakannya. Nah, dampaknya ternyata sebenarnya tidak baik kalau berlebihan berinteraksi dengan layar. Sebenarnya tidak hanya COVID ya, kemarin juga sebelum COVID Indonesia termasuk yang cukup belakangan ini ya, 5-10 tahun terakhir ini belakangannya cukup pesat pertumbuhannya penggunaan gadget. Kita bahkan masuk 5 negara besar dunia loh. Salah satunya adalah urutan pertama Cina, Amerika, India, Brasil, baru Indonesia. Nah, apa sih bahayanya tadi kita sebut ya, salah satunya bisa membuat buta, tapi juga cahaya biru ini juga dia sifatnya memblok produksi melatonin gitu kan. Seperti kita ketahui ya, kalau cahaya visible light ini, jadi kita mundur sedikit, kita bahas dari mulai matahari. Kita tahu bersama matahari itu sumber energi kehidupan kita ya. Kita di dalam situ kalau kita zoom ada corona juga namanya ya. Begitu kuatnya powernya ya, sampai ke bumi pun itu masih 125.000 lux ya, satuan intensitas cahaya. Nah, cahaya yang nyampe di bumi ini yang kita lihat atau visible light itu memiliki panjang gelombang antara 380 sampai 740 nanometer. Atau teman-teman yang telecommunication backgroundnya atau network engineering, atau teman-teman yang dulu kuliahnya di teknik elektro mungkin lebih menyukai dengan satuan frekuensi, jadi kebalikannya ya. Itu visible light itu frekuensi range-nya, frekuensi kerjanya antara 405 sampai 710 terahertz. Dan begitu besarnya energi ini, kita bilang energi foton itu mempunyai nilai antara 2,5 sampai 2,75 elektron volt. Bagaimana dengan blue light? Blue light itu mungkin termasuk warna yang frekuensi tinggi atau panjang gelombangnya lebih pendek. Dia hanya beda sedikit dengan warna ungu, atau di atasnya lagi frekuensi di atasnya lagi ultraviolet kali ya. Nah, panjang gelombang itu antara 450 nanometer sampai 490 nanometer, dan frekuensi antara 610 sampai 670 terahertz. Oke, pada saat kami di komunitas Neuronesia, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman juga berapa kali di tulisan-tulisan saya sebelumnya atau di rekaman-rekaman potongan kecil audio sebelumnya telah jelaskan bahwa kami instead of ketemu kopi darat kemarin-kemarin sering melakukan ngobdar atau ngobrol daring. Daring itu dalam jaringan. Nah, terutama kemarin ngobdar Ramadan ya. Nah, satu saat kami undang salah satunya yang membicarakan atau bahas tentang blue light ini adalah Dr. Lulu Lucianti Fitri, Master of Science ya. Beliau adalah salah seorang dosen dari SITH Bandung. SITH itu adalah sekolah ilmu dan teknologi hayati. Menurut penjelasan beliau, pada saat mendeskripsikan hasil eksperimen atau penelitian yang pernah dilakukan di kampusnya menggunakan tikus ya dan lampu TL. TL itu mungkin teman-teman tahu ya, ya tubular lamp atau lampu neon. Oke. Di situ kelihatan memang apakah dia membantu berpotensi memblok produksi melatonin. Tadi selain merusak merusak kebutaan ya, sampai kebutaan terutama usia yang di atas 50 tahun ini nih, karena disebutnya terjadi macular degeneration, atau di Indonesia kan degenerasi makula gitu ya. Nah, kalau terkait dengan melatonin, sebenarnya melatonin ini sendiri tadi kan blue light berpotensi
memblok proses produksi melatonin, Pak. Sementara melatonin itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Dia bagian dari alert and warning system, di mana yang bila melatonin itu terproduksi, kita merasakan, badan kita akan merasakan lelah. Artinya supaya kita istirahat, kita tidur. Nah, ini khususnya buat para orang tua yang putra putrinya mungkin masih di atas tempat tidur membawa gadget gitu ya, sampai larut malam gitu. Kadang-kadang orang tuanya kita juga seperti itu ya. Itu sehingga merasakan seperti tidak ngantuk gitu. Padahal itu bahaya ya. Karena merusak jalur, kita bilang merusak jalur ritme sirkadian atau siklus kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Karena besoknya pasti akan lelah gitu. Menurut penjelasannya gitu ya, kita bisa lihat apa sih yang dibilang jalur ritme sirkadian itu, di mana sebenarnya proses cahaya masuk ke mata kita dan prosesnya di dalam dikelola sama otak itu seperti apa gitu ya, atau tubuh manusia. Jadi cahaya ditangkap di retina itu ada 130 juta ya sel-sel, kita bilang fotoreseptor yang menangkap gitu ya. Nanti fotoreseptor itu ada dua jenis ya, cone itu dan rod itu dia berfungsi pada saat malam hari ya, pada saat cahaya kurang. Kalau cone itu ada dua jenis sebenarnya, artinya bukan dua jenis, artinya cone itu terdiri 3 warna, merah, hijau, dan biru. Nah, kita hari ini ngomong yang biru tadi ya, jadi akan diteruskan ke hipotalamus. Teman-teman sudah kenal hipotalamus, di dalam kepala kita ditangkap oleh SCN atau suprachiasmatic nucleus ya. Nah, si SCN ini tugasnya meneruskan ke PVN atau disebut periventricular nucleus. Nanti selanjutnya sinyal diproses. Jadi dari mata ke SCN itu melalui optic nerve ya. Optic nerve itu dia sebenarnya ditransmisikan secara digital ke SCN, ke PVN diteruskan ke kita sering sebut hindbrain. Apa bahasa Indonesianya? Otak yang tersembunyi. Maksudnya bagian tengah belakang gitu ya. Terus ke batang otak, spinal cord. Di situ nanti ada SCG atau kita sebut superior carpial ganglion. Nah, nanti nyampelah ke kelenjar epiphyse atau bahasa Inggrisnya epiphysics. Di epiphysics itu telah terjadi proses produksinya melatonin. Nah, melatonin ini salah satu bahan bakunya adalah asam amino protein triptopan ya. Nah, dan diperlukan enzim-enzim dan protein yang lain. Ada beberapa tahapan menjadi melatonin. Nah, disinilah terbukti bahwa terjadi proses gangguan ya produksi melatonin akibat blue light. Jadi terus bagaimana? Ya, kita itu bisa tadi siklus kita jadi terganggu kan, karena jalur ritme sirkadian kita terganggu atau jalur biosintesis melatonin kita terganggu, gitu. Besoknya menjadi lebih lelah segala macam. Terus harus bagaimana? Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, karena kita hari ini masih stay at home, karena kita masih work from home, anak-anak kita masih school at home atau studying from home gitu ya, sehingga intensitas penggunaan layar ini memang tidak bisa dihindari kan, frekuensinya tinggi. Supaya stay safe at home, ada baiknya bapak-bapak, ibu-ibu mencatat usulan-usulan, tips-tips, rekomendasi kami ya. Teman-teman juga mencatat. Pertama yang harus kita lakukan adalah ya kita harus memberikan limit daily your screen time ya, artinya membatasilah penggunaan interaksi layar itu. Gimana caranya? Ya, masing-masing punya cara untuk mengatur. Misalnya untuk tidak terus-menerus atau berbagi waktunya
di pagi, siang, sore, dan seterusnya. Tips yang kedua ini bagaimana kita mengurangi dengan menggunakan blue light filters atau men-settingnya ke night mode. Blue light filters itu bentuknya bisa bapak-bapak, ibu-ibu atau teman-teman bisa ke toko handphone atau toko komputer untuk screen kita dilapisi screen protector untuk blue light tadi. Terus atau kalau di handphone kita setting ada tulisan nanti eye and color comfort ya gitu, atau kita meredupkan lah paling tidak pada saat malam atau gelap gitu ya, kasih tahu putra-putri kita gitu ya, meredupkan supaya brightness-nya atau intensitas cahayanya tidak terlalu kuat gitu ya. Terus yang paling penting juga kan ini kan sehari-hari ya, jadi gaya hidup ya, kebiasaan kita kadang-kadang juga tidak duduk secara mantap, kadang-kadang sambil tiduran gitu ya. Yang paling penting juga atur jarak antara jarak mata sama screen. Ya jarak idealnya itu antara 52 sampai 73 cm. Jadi bukan hanya social distancing atau physical distancing ya, kita harus keep our distancing antara mata dan screen tadi. Terus juga bagaimana nih gitu kan, kadang-kadang kita asik aja meetingnya lagi serius gitu ya, pakai Zoom ya, bisa 2 jam sampai 3 jam. Sebaiknya nasihatnya adalah setiap 20 menit itu kita kasih jeda sedikit lah, paling nggak kita ngelihat yang lebih jauh atau yang ya mengistirahatkan mata gitu loh, atau taking a nap ya. Nah terus bagaimana juga misalnya, wah minggu depan saya padat sekali nih gitu kan, sementara kerja masih dari rumah gitu kan, tidak hanya bantu tugas anak-anak sekolah, tapi jadwal lagi tinggi nih gitu kan, mungkin jadwal meeting, jadwal seminar segala macam, kita bisa bantu dengan mengkonsumsi atau memakan vitamin ya, vitamin yang baik untuk kesehatan mata, itu bisa dikonsultasikan oleh dokter. Baik, menurut saya kesempatannya hari ini sampai di sini, mudah-mudahan dapat bermanfaat gitu ya, walaupun sederhana. Terima kasih Jaki Makarim telah memfasilitasi rekaman-rekaman audio kecil ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.